Halo teman-teman, Halo, selamat malam, good day. pagi, siang, malam. Kembali lagi ke sama kita tentang obrolan ringan, obrolan dapur. Ya, obrolan dapur karena kita ngobrolnya di dapur Yes, ngobrol tentang hal-hal tentang banyak hal yang kita bisa sharing ya. sama teman-teman semua. BTW, apakah suara kita terdengar dengan jelas? Iya pasti suaranya terdengar ya, karena kita Oke. pakai rekaman ini. Kecil tapi bermanfaat ini. Ah, oke. Kita mau bahas apa ya hari ini? Oke, mungkin kita akan mulai membahas tentang karena belakangan ini Jepang tuh lagi panas-panasnya dengan isu Gaikokujin atau orang asing yang tinggal di Jepang ya guys. Orang asing yang tinggal di Jepang itu sekedar informasi aja ya, bukan cuman orang kita Indonesia, tapi ada beberapa negara yang punya kontribusi sangat besar dalam apa namanya roda perekonomian Jepang ini, termasuk kita Indonesia. Ada mana lagi, Pi? Ya betul. Filipina, Banyak kalau untuk Asia Tenggara, ya, Filipina, terus Vietnam, Vietnam, Thailand, Thailand. Nah, orang Amerika, Australia juga ada. tapi kali ini kita mau membahas tentang situasi viral pada saat ini. Mungkin di Indonesia juga lagi viral tentang permasalahannya kita orang Indonesia, Iya, ya. orang Indonesia. Yaitu em, ada satu permasalahan yang lagi viral itu adalah tentang ada satu perguruan eh, yang viral, mungkin teman-teman tahu lah ya, di eh, Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang sudah sering banget nonton TikTok gitu ya, kalian pasti di FYP-nya itu banyak yang keliweran bahwa satu apa ya, satu perguruan, bisa dibilang perguruan nggak sih? Iya, perguruan. Bisa bilang satu perguruan itu yang em, gimana ya, agak susah sih ngejelasinnya, cuman kayak membikin satu, mungkin niatnya mereka adalah untuk latihan atau apa, tapi tidak pada tempatnya, yang membuat orang-orang native Jepang sendiri itu menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman. Padahal di Jepang itu orang Jepang itu sifatnya adalah mereka yang nama sesuatu hal yang namanya jama atau mengganggu itu mereka sangat anti ya, sangat Hmm. tidak suka. Pokoknya sedikit saja kalau misalnya gangguan, entah gangguan pendengaran, penglihatan, atau gangguan rasa, yang namanya gangguan sedikit saja terjadi mereka bisa langsung lapornya ke polisi. Karena mereka mengantisipasi dari hal-hal yang seperti itu supaya masalah besar tidak terjadi. Kembali lagi ke sana ya. Saya selalu berbicara tentang hal ini ulang-ulang bahwa mereka selalu menghindari hal-hal besar terjadi dengan memangkas hal-hal kecil. Ya, mulai dari gangguan ya. Gangguan. Ya contohnya kemarin ya waktu kita di Nara, kita kebetulan sekarang sudah pindah ke Chiba, kita pergi ke apa namanya, bertamu ke tempatnya teman kan. Yes. Nah tiba-tiba nggak sadar nih. Nah sebelum kita ke permasalahan yang anak-anak WNI di sini, kita bicara dulu pengalaman sendiri. Masalah yang kita bikin gitu Ya ini. masalahnya yang kita bikin. Ini masalah sepele tapi mereka sudah langsung lapor polisi. Apalagi masalah yang besar seperti yang sekarang ada organisasi bikin itu pasti ya, pasti nanti kita ceritakan itu. Nah jadi kita waktu ke tempatnya teman sebenarnya kita berkunjung ya waktu ulang tahun atau Enggak, sekedar main aja. sekedar main aja. Sekedar main, sekedar mau ngumpul ah makan siang gitu ya di rumah malam teman gitu. malam Siang siang sih, ya, itu siang ya, siang kita pergi. ya siang. Jadi waktu itu salah saya sebenarnya karena saya belum hafal kamarnya teman kan di apartemen lantai 4 waktu itu. Nah pada saat melewati Erebeta Koridor. koridor, terus ini si ibunya ini yang tetangganya temanku ini dia memang jendelanya setengah kebuka. Nah terus
Dari luar saya tengok lah secara tidak langsung, dari jendela kelihatan mata sama mata. Nah terus saya bilang, sorry saya salah ini, salah kamar, balik lagi ternyata kelewatan. Nah kamarnya teman saya itu di sebelah. Terus kemudian kita masuk lah, dipikirnya nggak terjadi apa-apa ya, Ya karena selesai kita gitu. merasa tidak salah gitu kan. Karena Ya kan namanya juga kalau kita di Indonesia kan biasa ya, maksudnya kita mm, nanya rumahnya ibu ini di mana ya Pak, kata tetangga mm, sebelahnya, atau tetangganya pasti bilangin yang di sebelah sana Kak, atau yang di sebelah sana gitu, mesti ditunjukin gitu kan ya. Tapi kan ini kita nggak nyampe yang gedor kamarnya atau mencet belnya untuk nanyain kamar temen kita, dan Cuma karena nggak sengaja kelihatan ibunya nggak lagi sengaja masak dari papas luar, mata gitu lah. lagi di jendela kan, Mm-mm. karena kebetulan jendelanya kebuka gitu. Bukan kebuka waktu itu, jendelanya tertutup, cuman dia di dalamnya itu ada kayak gorden. Gorden Nah, gorden yang di dalamnya itu yang kebuka kebuka. sedikit. Jadi bukan salah saya sebenarnya itu. Bukan bukan dengan sengaja pula kan. Nah, kemudian gimana ceritanya? Jadi kita udah mau masuk ke dalam, itu hari itu kita pergi bertiga ya, aku, Hmm, suamiku sama teman kita satu orang. Nah, ke rumah keluarga teman kita gitu ceritanya kan. hmm, Dan begitu kita masuk ke dalam, hmm. em, kita udah duduk-duduk nih, udah ngobrol-ngobrol, nggak lama kemudian mungkin sekitar 5 menitan tiba-tiba digedor-gedor pintu sama orang yang nggak dikenal, karena kan kita sebenarnya janjiannya tuh cuman itu ya berlima ya, sama Berlima. berenam sama bocil satu ya Ya, kan. betul. Nah jadi kita tuh nggak kebayang bahwa akan ada tamu tambahan gitu ya kan. Nah ketika kita ini ngintip dari CCTV itu kan ya, CCTV Iya. yang apa namanya itu, CCTV ruangan, CCTV bukan CCTV ruangan, jadi itu kan kayak di, kalau dari luar di bel itu ada layar yang kelihatan orangnya tuh, monitor, ha, monitor. monitor, ha. Dari situ kita loh, kok ada bapak polisi gitu ya kan. Ada polisi, Kok teman-teman. ada bapak polisi 2 orang bawa pistol. Kita juga kaget lah, Itu kenapa juga emang, ini kenapa gitu bingung kan. kenapa ini ada apa gitu. Akhirnya itu pada waktu itu si apa namanya teman kita tuan rumahnya itu mempersilahkan polisinya masuk gitu Ya. kan. Habis itu ditanyain deh, Hmm. Ini kalian orang mana gitu ya waktu itu. Kita bilang lah kita orang Indonesia gitu. Maaf ini tadi ada laporan kata polisinya. Dari tetangga Dari sebelah. tetangga sebelah katanya ada gerak-gerik mencurigakan gitu, mereka katanya tuh ketakutan Ketakutan katanya, katanya. tetangganya teman kita gitu kan. Ah, Hmm. emang kita ngapain, kita berpikir lah gitu kan, berpikir oh kayaknya ini ya, kayaknya mungkin kita kelewatan jalan ke situ tadi, bilang gitu kan ke polisinya. Terus yang polisinya itu juga jelasin kalau kayaknya sempat diintip-intip gitu sama seseorang. Emang siapa yang ngintip kata kita gitu kan, karena aku juga nggak ngeh kalau dia sempat mata ketemu mata sama iniannya, si Si ibu ibu sebelah itu. gitu. Temanku yang satunya juga nggak ngeh gitu kan, akhirnya dia ngaku, oh kayaknya tadi aku deh yang nggak sengaja gitu, apa namanya, apa sih, Tengok ke dalam, lihat ke nengok, dalam, pas lewat itu kan kelihatan, oh bukan berarti kelewatan, makanya balik lagi, gitu. bukan ruangannya teman saya, kamarnya teman saya gitu. Tapi finally walaupun memang itu kita tidak sengaja ya jatuhnya, tetap si polisinya itu ngecek Zairyu card kita atau KTP residen Jepang kita, sama dia minta alamat tempat kerja Tempat ya kan kerja ya ya, waktu itu nomor sampean ya. HP juga, semuanya lengkap. Nomor HP pokoknya kita didata, ibarat kata kita ditandai di situ. Gitu ya, ditandai nih orang asing pernah bikin masalah di sini kayak gitu. Padahal kita nggak niat untuk bikin masalah. Jadi ceritanya seperti itu. Kenapa? Kalau orang Jepang itu sangat ini ya, apa, struggle ya, sangat, ya itu dah. Pokoknya Sangat sangat antipati lah sangat dengan sesuatu yang tidak yang lazim. mengganggu, Mm-mm. pokoknya sedikit saja mengganggu mereka pasti lapor. Makanya kenapa Jepang itu dikenal dengan negara yang sangat aman. Seperti itu. Jadi
Eh, ya contoh kecil dari kita seperti itu. Nah kita kembali lagi bahas tentang permasalahan organisasi yang di Jepang ini, yang lagi viral. Hmm. Jadi kalau hubungannya dengan kita yang sudah ceritakan tadi, sebenarnya ini teman-teman yang organisasi, em, Mungkin kita tidak bisa menyebutkan bahwa ini hmm, satu organisasi, tapi ini oknum. oknum ya, Oknum dari salah satu salah satu organisasi organisasi bela diri gitu ya di Indonesia. di Indonesia. Yang mungkin kalau teman-teman mau searching sekarang di internet atau di TikTok, kalian bisa tahu dengan jelas itu apa. Kalian bisa cari top komennya itu ada apa dengan ini gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan ini, kenapa sampai, coba bayangkan teman-teman, sampai pemerintah Jepang itu karena hal tersebut membuat undang-undang baru khusus untuk, kemarin saya nonton di TV, khusus untuk mengontrol orang-orang Indonesia, bukan Indonesia saja, ya karena viralnya dengan orang Indonesia, jadi untuk mengontrol Sorry, sudah malam di sini guys. untuk mengontrol tenaga kerja asing termasuk Indonesia. Mereka membentuk satu undang-undang khusus pengontrolan WNI terutama yang bermasalah. Itu yang menyebabkan uh, keluarnya undang-undang baru tersebut. Dan mungkin berlaku tidak lama lagi. Sayang banget sih, sebelumnya undang-undang ini tidak ada. Jadi kalau mungkin bikin permasalahan di Jepang mungkin lebih berat lagi. Kita kena denda atau kena hukumannya ya. Seperti itu. Nah, sehingga teman-teman kayaknya perlu kewaspadaan dan hati-hati kalau datang ke Indonesia, datang ke Jepang, jangan bikin aneh-aneh lah, supaya negara kita apa ya bisa terjaga nama baiknya gitu. Bukan cuman sekedar menjaga nama baik negara Hmm. kita sih sebenarnya, ya yang benar-benar jadi fokus kita adalah Hmm. kita buka mata dikit deh. Maksudnya di Indonesia gimana sih susahnya orang-orang kita sendiri untuk mencari kehidupan, cari kerjaan di Indonesia gitu Hmm. ya kan. Apalagi kemarin kalian pernah nonton nggak sih yang job fair yang orang sampai berdesak-desakan kayak gitu gitu loh. Hmm. Sesusah itu loh cari kerjaan di Indonesia. Dan ketika kita sudah punya kesempatan untuk pergi ke negeri orang, either itu ke Jepang, mau ke Jerman, atau kemanapun itu, paling tidak kalau kata aku sih bersyukur dikit lah ya. Jadi teman-teman, menurut saya sih ya harus selalu hati-hati dan jaga budaya baik, nama baik ke Jepang, karena kita kalau misalnya kita bikin ulah terus, pemerintah Jepang bisa blacklist tenaga kerja daripada Indonesia, ya kasihan adik-adik yang sementara mau lagi pelatihan atau anak-anak yang punya cita-cita untuk bekerja di Jepang beberapa tahun ke depan, masih ke depan 5 sampai 10 tahun ke depan mereka mau datang ke Jepang karena ulahnya oknum-oknum tertentu, jadinya mereka tidak punya kesempatan lagi untuk kerja di Jepang. Hati-hati, orang Jepang itu sangat keras dengan hukum. Jadi kalau mereka bilang tidak ya tidak. Ya mungkin ada sih, ada yang datang untuk disuruh datang bekerja mungkin, tapi kuotanya diperkecil jadi kesempatannya banyak yang hilang. Kuota untuk dapat kerja di Jepang jadi sedikit. Sebenarnya dulu pun sedikit ya, tetapi sekarang gembor-gembor untuk pengambilan tenaga kerja seluruh dunia terutama di Indonesia itu karena habis COVID itu ya. Iya. Karena habis COVID peraturannya dilonggarkan mungkin ya. Jadinya dulu kalau mau pergi ke Jepang itu benar-benar kompetensinya di diuji benar-benar, jadi sampai 6 bulan sampai setahun. Nah, terus anak-anak tamatan SMA itu kayaknya jarang yang diambil ya. Itu kalau Jarang mungkin kan? tamatan SMA udah ada yang Jishusei. JCC ya. Jishusei Gino Jishusei itu masih ini Hmm. masih diambil waktu itu.
justru Tapi gitu. nggak sebanyak sekarang, maksudnya. Cuman jalannya tidak semudah sekarang Hmm, gitu. enggak, GCC sama Gino GCC itu kan juga setelah COVID baru dibentuk bukan? Enggak, dari sebelum itu. Oh, Tokute Gino ya, yang Tukute Gina yang setelah itu. Tokute Gino yang setelah COVID ya. GCC sama Gino GCC itu ya, coba tanyalah sama teman-teman yang tamatan GCC sama Gino GCC itu. Sulit sekali mau ke sini itu. Pak IM yang Japan hmm, itu yang agak susah. yang gampang itu paling ke Taiwan sama Hong Kong itu gampang. Tapi Jepang itu masuknya susah setengah mati. Tapi ini juga saya nih apa, sebenarnya kesalahan sistemnya Jepang juga sih, bukan 100% kesalahannya anak orang Indonesia sih. eh, Anak-anak Indonesia sih. Mungkin mereka kepepet karena butuh tenaga kerja murah dan cepat serta mudah. Karena waktu COVID itu benar-benar warga asing, pekerja asing di sini itu minus, benar-benar luar biasa minus. Yang bertahan di sini pun ya cuma sedikit orang. Nah, sehingga setelah pas COVID itu mereka benar-benar membutuhkan ribuan tenaga kerja. Mau tidak mau mereka melonggarkan pekerja apa sistem untuk perekrutan ke Jepang yang dulunya 6 bulan sampai 1 tahun dipangkas jadi 3 bulan sudah bisa berangkat. Coba bayangkan. Bukan masalah waktunya ya. Sebenarnya waktu untuk pelatihan itu kan nggak Hmm. menentukan kualitinya kita ya kan Hmm. sebagai tenaga kerja. Hmm. Cuman jatuhnya eh, orang-orang yang masih belum mateng secara apa Hmm. namanya secara mental. Hmm. Itu kembali lagi, sebenarnya kembali lagi ke pelatihan 3 bulan itu tidak cukup. Iya, memang tidak Pelatihan tiga cukup. bulan itu sangat tidak cukup. Kita 6 bulan sampai kita setahun aja tidak cukup. Bayangkan, 3 bulan itu belum kamu belajar bahasa Jepangnya. Tidak mungkin dari Minano Nihongo 1 sampai 4 itu yang paling dasar itu bisa kamu kuasai. Belum lagi tambah budaya Jepangnya yang luar biasa ribet ya. Itu kita butuh pelajaran khusus budaya Jepang itu, menurut saya mungkin setahunan juga nggak bisa budaya Nggak, Jepang itu. maksudnya kalau untuk budaya Jepang sampai Hmm, sekarang pun kita masih iya kan? belajar ya kan. Karena nggak bisa, bahwa budaya Jepang itu sedikit menurut saya aneh. Aneh tapi benar gitu. Aneh tapi benar. Artinya ya itu yang tadi, nggak boleh ganggu sedikit mereka pergi lapor, koreksi, pokoknya lah bahaya. Bebas di sini itu negaranya, tetapi sangat disiplin. Kelihatannya bebas tapi hati-hati gitu. Bebas Gitu. dengan apa namanya dengan pagar. Ya disiplin itu kembali lagi, bebas tapi disiplin artinya. Kalau kita mungkin bebas ya bebas bebas bebasnya gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya untuk pesan untuk LPK LPK sih di Indonesia, kalau mau datangkan teman-teman adik-adik ke Jepang, menurut saya yang pertama yang dibahas itu yang tidak kalah penting adalah budaya Jepangnya. Budaya Jepang itu harus benar-benar dipelajari dan dikuasai. Entah itu budaya di dalam tempat kerja, ya kan, budaya untuk kehidupan sehari-hari, ya kan, terus budaya apa itu, Ya dalam tadi berpakaian, berpakaian bermasyarakat. bermasyarakat, terutama bermasyarakat juga, budaya berlalu lintas. Nah itu semua hal yang berhubungan sama budaya. Intinya mana daichi. Hmm, Mannernya itu yang nomor satu. Manner, aturan-aturannya yang dipahami, kayak di dalam kereta itu seperti apa. Di dalam kereta tidak boleh apa, duduk terlalu rapat dengan orang ya. Mereka harus ada space, itu aturan-aturannya. Tidak boleh ribut main telepon segala macam di dalam kereta, di dalam bus. Intinya tidak berisik gitu. Taati aturan lalu lintas yang benar. Meskipun hampir mirip sama dengan di Indonesia ya, tapi ada yang berbeda peraturan lalu lintas di Jepang. Ada beberapa hal yang sangat berbeda. Yang paling berbeda itu adalah polisi mereka di sini tidak disogok. Ups. Iya kan?
Ups, tidak bisa disogok. hati-hati. Polisi mereka tidak bisa disogok, dan mereka tahu loh polisi Jepang itu kalau polisi kita eh, kita bikin KTP itu Terlalu kita jauh. disogok, kita disogok. Benar, mereka tahu loh teman-teman. Jadi waktu saya mau tes ini pengalaman pribadi ya. Saya pergi tes SIM motor, saya tunjukin SIM motor saya, tapi karena SIM motor saya sebenarnya kiri kayak itu ganti tukar kan. Tapi karena belum bisa diganti tukar, karena waktu itu masa berlaku SIM saya waktu belum sampai 3 bulan, sehingga em, pas mau kiri kayak, terus polisi bilang begini, ini SIM-nya beneran kamu ikut tes atau disogok gitu. Saya bilang aja, saya ikut tes beneran dong, masa disogok? Oh gitu ya. Polisi di Jepang, di Indonesia itu yang kami tahu bisa disogok soalnya. Enggak, ini SIM asli, saya bilang. Yang astaga, dalam hati malu-maluin teman-teman. Coba bayangkan, polisi Jepang tahu benar loh kelakuannya polisi Indonesia. Hmm. Jadi permasalahan hal-hal di dalam negara kita aja mereka sampai tahu, coba bayangkan. Apalagi kita dengan kelakuan kita mau bikin aneh-aneh di negara mereka. Orang Jepang itu sangat detail teman-teman. Kelihatannya seperti itu, hati-hati. Hmm, seperti itu. Jadi malam ini apa kita sampai sini dulu soalnya ada kegiatan kita yang lain. Terima kasih untuk sudah menonton bersama kami. Semoga eh, ada manfaatnya, terutama bagi teman-teman yang mau datang ke Jepang. Adik-adik yang mau datang ke Jepang, belajar yang benar, terutama tentang bahasa Jepang yang bagus, supaya datang kerja jangan sampai salah kerja. Orang perintah apa, kalian kerjanya apa. Belajar dengan semangat, dan budaya, belajar budayanya Jepang. Jangan kesampingkan budaya Jepang. Nomor satu. Oke. Selamat malam teman-teman. Salam dari podcast dapur. Bye bye. Bye.